welcome to At America. My name is Genara, and I am one of the e-guides here in At America. And I hope that everyone is having a wonderful evening today. If you are new here, At America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Now, this evening we will be having our first session of Learn from Online Influencer Stars. But before we start, I have a little fun fact for you. And the fun fact is, did you know that micro influencers are defined as people with accounts with anywhere from 10,000 to 50,000 followers, and macro influencers have accounts with 500,000 to 1 million followers? And now, without further ado, I would like to introduce you all to our moderator for this event, Yasmin Anissa Nuha, Global Young Influencer of Plan International. Hi, Yasmin, the time is yours. Thanks to Ara for guiding me in. Good evening, everyone from Ad America. Welcome to Learn from the Stars. Get ready to escalate your own camera speaking skills. We are finally back on stage. We are very happy to have everyone here joining from everywhere to rock and learn from the session. I'm Yasmin. I go by pronoun she, her, and I'm a global young influencer at Plan International. I was also a youth mentor for ASEAN Youth Organization Ambassador Program and an alum for Wisely Good Governance and Civil Society 2020. And tonight I will be serving as your moderator. Before we start the session, please give us a thumbs up on our social media to welcome our amazing speakers for tonight's session. Okay, but we're going to welcome Kak Mariam Konita. Kak Mariam Konita is a project coordinator at International Youth Alliance for Family Planning New York. She actively shares scholarship tips and tricks through her content on Instagram. She is also a translator for online psychology courses at the United Nations, a member of the Up and Can organizing team at the Right to Research Coalition Washington, D.C., former vice president at Econex International, and a psychology master graduate from New York University. And she will be here. She's already here. Hi, Kak Mariam. How are you? Hi, Mbak. Hello, I'm good, thanks. All How are you? right, perfect. I'm great. Thanks. We're very pleased to have you here tonight and ready to learn from your experience. Kak, before we start, do you mind to tell us more about yourself? Okay, can I speak in Indonesia because I think I can, I can Yeah. convey my ideas better in Indonesia. Okay. It's free for you. Okay, the floor Oke, is yours. baik, perkenalkan nama saya Mariam Konita. Saat ini saya merupakan lulusan dari New York University, Master of Arts in General Psychology, dan juga seorang konten kreator di Instagram. Saya kerap membagikan informasi mengenai beasiswa dan juga kuliah ke Amerika Serikat khususnya kayak gitu. Ini senang banget sih jadi momen aku untuk sharing gitu, khususnya di At Amerika karena aku udah tahu At Amerika dari sejak sebelum aku kuliah ke Amrik dan alhamdulillah bisa diundang pada kesempatan kali ini untuk berbagi. Ya. Okay, thank you so much, Kak. We're very pleased to have you as well. Oke, Kak, kita mulai kali ya. Kita mau mulai discussion sessionnya nih, Kak. Okay. Kita we sometimes question ya. Oh, we have this kind of influencer. Who inspires them? Gitu. Kalau you personally, Kak, who inspires you? Is there any specific role models? Atau kalau itu bukan orang, mungkin what things inspires you to influence people? Oke, thank you. Jadi sebelumnya aku ini orangnya introvert and antisosial gitu. Dan buat aku untuk menjadi seorang influencer itu menantang ya. Meskipun I feel like I belong to a wider world gitu. Jadi aku milik dari dunia yang lebih luas dan aku selalu senang berbagi, senang juga sharing. Tetapi kalau selama ini itu susah gitu. Selama ini sulit untuk berbagi karena aku punya hubungan yang kompleks gitu untuk berinteraksi dengan banyak orang. Tapi ketika aku nontonin video-videonya Gary V di Instagram kayak gitu, dan alhamdulillah itu udah mulai terasa lebih mudah gitu. Khususnya untuk belajar nggak peduli apa opini orang lain kalau aku posting konten di media sosial. Itu sih Gary V, karena aku suka juga semangatnya, passionnya untuk berbagi. Terus juga aku ya sama sih ingin berbagi value ke banyak orang gitu sih. Ya dari Gary. Oke, wah itu menarik banget sih Kak ya.
Oke, nah tadi kan kakak udah sebutin kalau you're actually an introvert. Yes. Yeah. So how do you build your public speaking skills gitu, especially in front of the camera? It's unnatural, right? Oke. How do Ya, you build it? oke. Jadi sebenarnya kuncinya cuma satu ya. Kuncinya itu adalah latihan. Latihan yang konsisten. That's the key gitu. Karena sebagian besar orang yang advance gitu di bidang mereka, yang mahir, mereka itu sebenarnya hanya melakukan hal-hal basic. Tetapi mereka melakukan hal basic secara konsisten, secara terus-menerus. Kayak gitu sih. Dan banyak orang ketika mereka ada di posisi pemula, ketika seorang berkata, oke, ini caranya adalah untuk latihan public speaking gitu. Tetapi oh kayaknya ada deh yang lebih dari ini gitu. Itu karena sebenarnya mereka nggak melakukan hal-hal yang konsisten. Jadi kita seringkali overthinking tipsnya apa aja gitu. Jadi sebenarnya tipsnya sederhana, latihan, 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 latihan. Itu yang paling pertama sih. Terus yang kedua adalah mengetahui poin apa yang mau disampaikan. Menurutku kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain, tentu saja kita bakal nervous gitu. Kita gimana mau melatih public speaking kita kalau kita nggak tahu poin apa yang mau menjadi substansi dari pembicaraan kita. Itu sih, karena memang tugas kita kan cuma kayak sekadar kalau menurut Mariam ya, kayak kurir pengantar barang gitu. Jadi bukan untuk tampil disukai, bukan untuk tampil menghibur gitu, kecuali memang mau jadi seorang pelawak gitu. Mungkin kita bisa berusaha untuk tampil menghibur, tapi kalau misalnya Mariam ingin membagikan ilmu, sharing, Mariam cukup ingin menyampaikan poin gitu, seperti kurir pengantar barang. Itu sih. Terus juga belajar untuk nggak peduli ucapan orang lain juga sih. Dan mengetahui bahwa momen itu memang bukan tentang diri kita. Itu adalah tentang menyampaikan poin apa yang harus disampaikan sampai audiens itu memahami apa yang kita maksud itu. Oke, baik Kak. Oke, berarti memang practice is definitely mandatory lah ya. Terus setelah itu memang kita harus tahu poin what we want to communicate. Ya, what we want to communicate itu kan bagian dari preparation kita ya Kak ya. Nah, actually how do you build or do the research? Depends on the topic and where do you start it? Dimulai dari mana sih Kak? Kalau nyari topik kan kadang kita bingung ya. Aduh mau ngomong apa nih gitu kan. What do you think about that? Where do you start? Oke, jadi kalau untuk masalah mencari topik itu sebenarnya kita ketahui dulu poin apa, maksudnya topiknya itu topik apa gitu kan. Kemudian kita bisa membuka buku-buku yang berkaitan atau kita bisa googling. Terus kalau misalnya ada pengalaman hidup yang menarik yang juga berkaitan dengan topik tersebut kita bisa bawa gitu. Jadi kayak semacam storytelling juga sih. Karena orang itu kan lahir mencintai cerita. Terkadang mereka nggak peduli sama apa ya istilahnya data-data yang kering sama fakta, tetapi orang tuh suka sama cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman pribadi yang berkaitan dengan topik apa yang kita perlu sampaikan, itu bisa kita sampaikan. Kemudian kita bisa menyampaikan relevansi antara cerita tersebut dengan poin apa yang mau kita tekankan kepada audiens. Itu sih pertama mulai dari cerita. Kemudian juga bisa menyampaikan data-data gitu. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat banyak ya. Jadi kita bisa lihat statistik atau kita bisa lihat penelitian gitu. Jadi kita nggak bicara berdasarkan subjektivitas kita sendiri, tetapi juga bicara dengan kaitannya dengan orang banyak sih. Itu sih. Terus ya mungkin itu sih dari Mariam. Kalau mencari topik juga selalu ada sih sebenarnya maksudnya selalu ada topik-topik yang relevan yang bisa kita kaitkan satu sama lain meskipun nggak sepenuhnya berbeda gitu. Oke, betul betul. Aku suka banget sama tadi bilang kalau orang itu suka sama cerita. Karena kita always engage with story ya, gitu. Kita kan mungkin Kak Mariam bilang tadi cara kita men-storytellingkan data mungkin seperti itulah ya Kak ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih Kak, data-data ini kan harus cocok nih ya Kak ya sama target audience. Nah, pertama kali Kak Mariam tuh mikir aduh target audience saya siapa sih gitu kan. Terus do you have any tips to get to know the target audience of your niche nih ya? Especially kan Oke. kalau kakak kan scholarship seeker oke gitu kan. Tapi at first how do you know about that they're going to be your target audience? Sebenarnya cukup menjawab 3 hal ini sih. Bukan masalah siapa audiensnya, tetapi
apa yang audiens kita ketahui, apa yang audiens kita tidak ketahui, yang kedua, dan apa yang audiens kita ingin ketahui. Nah, kita bisa menjawab ketiga hal ini mungkin dari berbagai macam, mungkin data demografis, atau mungkin dari niche kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya, contohnya nih, Mariam mengisi sebuah acara, dan Mariam tahu sebagian besar dari pesertanya itu adalah ibu-ibu. Dan mereka, oh berarti mereka itu sudah pernah merasakan rasanya membesarkan anak, kayak gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mereka ketahui bagaimana caranya membesarkan anak yang baik, kayak gitu. Atau mungkin bagaimana caranya biar anak itu berhenti main gadget. Mungkin ada yang mereka lebih ketahui dari kita, dan kita bisa membuat informasi atau kita bisa menyampaikan poin-poin yang relevan dengan apa yang mereka pedulikan tersebut gitu, poin-poin yang mereka ketahui tersebut sebelumnya, dan kita kaitkan dengan poin yang sebelumnya mereka nggak ketahui, contohnya bagaimana sudut pandang anak, kayak gitu. Kalau misalnya contohnya sudut pandang anaknya itu nilainya ranking terakhir di kelas. Nah, bagaimana caranya biar bisa membangkitkan semangat anak lagi, contohnya. Karena Mariam pernah ada di posisi yang kayak gitu juga, gitu. Jadi sharing. Terus kita juga belajar yang pertanyaan ketiga adalah apa yang audiens kita ingin ketahui. Nah, ini juga berkaitan sama poin-poin sebelumnya sih. Kayak contohnya Mariam melihat, oh ini pesertanya adalah pelamar beasiswa ISMA. Berarti yang mereka ingin ketahui mungkin bagaimana caranya membuat esai beasiswa yang bagus, kayak gitu sih. Oke, betul betul. Aku sepakat banget sih ya kayak kita harus berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai audiens kita seperti apa ya. Kita mau tahu apa gitu kira-kira kalau kita jadi audiens gitu ya kayak. Oke, nah kan aku udah ngecek nih ya kayak Instagram kakak, YouTube kakak. That's really engaging. I really love the vlog and all. And I know that you have a lot of engagement juga kan. Orang keeps on asking you about something, about scholarship and all. Nah, how exactly your way to grab their attention gitu kan, especially on your materials lah ya, gitu kayak nulisnya atau misalkan copywritingnya kayak gitu. What's your authentic way to engage with your audience? What do you think about that? Oke, kalau di Instagram ya secara khusus aku bisa mulai dari pain point dari audiens tersebut. Contohnya atau keresahan si audiens. Aku bisa mulai kalau di Instagram kayak gini. Satu hal yang aku harap ketahui sebelum aku sekolah ke Amerika adalah gitu. Jadi nanti si audiens itu udah langsung penasaran, khususnya di 3 detik pertama kayak gitu. Itu salah satu cara. Atau aku bisa mulai dari judul kontennya itu sendiri. Karena kan memang niche-nya sudah berkaitan, dan beberapa audiens mungkin menganggap itu juga penting. Jadi ketika judul kontennya itu udah kita sebut di awal, akhirnya mereka bisa nonton gitu. Terus juga selain judul konten adalah, wait a second, kita bisa memulai dengan pertanyaan yang sering ditanyakan sama audiens gitu. Jadi nanti audiens itu, oh iya ini pertanyaan aku juga gitu. Nah, jadi akhirnya mereka akan menonton dari sejak akhir. Misalnya Mariam kemarin di Instagram nulis kayak gini, banyak yang bertanya kepadaku apakah sekolah ke Amerika itu kita akan merasakan diskriminasi atau tidak gitu. Jadi Mariam mulai dari situ gitu. Oh ini memicu rasa penasaran juga sama audiens yang lain, karena oh ini juga jadi keresahan banyak orang sih. Itu untuk hook-nya ya. Terus untuk keep attention, untuk tetap menjaga atensi mereka adalah yang paling ampuh itu sebenarnya storytelling. Karena ya seperti yang tadi ya, manusia itu terlahir mencintai cerita gitu, dan otak kita ikut berevolusi bersama cerita, dan cerita juga membuat kita itu peduli pada suatu isu yang kompleks gitu, membuat kita untuk step by step mengikutinya sampai akhir. Dan Mariam kemarin juga memulai dari sebuah cerita ya, untuk apakah kalau kuliah ke Amerika kita akan merasakan diskriminasi atau enggak gitu. Terus Mariam langsung masuk ke cerita gitu. Ketika Mariam pertama kali kuliah di AS, ketika Mariam pertama kali ke New York tahun 2016, jadi tas Mariam tertinggal di bandara, dan seorang petugas wanita duduk di sampingnya selama 30 menit sampai Mariam kembali. Kemudian tahun 2019, Mariam itu bawa 2 koper besar naik turun tangga di subway, dan selalu ada pria yang menawarkan bantuannya gitu untuk membawakan koper Mariam yang satu lagi. Itu Mariam mulai dari cerita gitu, sebelum akhirnya masuk ke data. Terus Mariam bilang kayak gini, nah kalau ini kesannya subjektif, kamu bisa lihat data ya. Kalau misalnya Mariam menyantumkan sumber,
mengenai perbandingan crime rate di berbagai kota-kota besar di dunia dengan di New York. Dan di New York itu masih lebih rendah daripada banyak kota besar di Eropa dan bahkan lebih rendah juga dari Jakarta gitu. Jadi akhirnya itu orang jadi lebih peduli sama data karena memang udah peduli gitu secara emosional melalui cerita yang disampaikan itu sih. Oke, bagus banget Kak. Jujur itu menarik banget kalau misalkan kita meng-compare sesuatu ya. Jadi you usually compare things ya. Kayak misalkan you provide datanya tuh bisa dari comparing data, ya kan? Oke, nah Kakak ini biasanya kalau misalkan tadi engaging gitu kan sama sama target audiens Kakak gitu atau audiens Kakak itu Kakak biasanya open Q&A kah di Instagram atau Kakak lihat dari komen YouTube kah gitu atau Kakak misalkan komen YouTube jadi ikan reels kah? Itu how do you usually do that? Oke, Beside thank that you. gitu. Ya, jadi sebenarnya ada banyak cara untuk engage. Ada lewat DM, ada juga bisa lewat live streaming gitu ya di Instagram, ada juga lewat komentar, ada berbagai macam cara lah untuk bisa engage sama sama audiens gitu. Meskipun cara yang paling Mariam sering lakukan itu lewat komentar sih di Instagram karena memang kalau DM itu udah banyak banget ya. Jadi kayak kadang ada waktunya pas sama kitanya lagi juga waktunya luang dan kadang enggak gitu. Tapi kalau lewat komentar di postingan terbaru itu kan kita memang lagi aktif-aktifnya lihat postingan tersebut gitu. Jadi dibalas-balesin sama Mariam. Itu sih, tetapi kadang juga maksudnya paling banyak menyita waktu atau paling banyak menghabiskan waktu itu lewat DM karena pertanyaannya itu panjang-panjang ya. Jadi banyak yang curhat, banyak yang ini gitu sih, banyak yang menceritakan pengalaman hidupnya ya. Alhamdulillah juga membantu beberapa orang juga sih. Jadi ya itu salah satu cara engage juga, berbagai macam cara engage. Oke, betul-betul. Kalau misalkan kita di DM kan emang biasanya udah nggak limited ya words-nya ya. Jadi Iya. maksudnya ada limitednya tapi panjang-panjang ya, jadi kayak paragraf gitu. Baik-baik. Nah Kak, apa setelah Kakak sekarang jadi influencer nih gitu kan, you influence good things gitu kan. What are the benefits that you got, especially for yourself atau for your take in lah ya kayak gitu. And also, what are the challenges of becoming influencer? You might have a lot of challenges. Mungkin bisa diceritain dari early gitu kan. Kan ada nih orang yang, aduh aku pengen mulai dari awal tapi aku udah ngeliat kamarnya tuh udah gede gitu akunnya. So how do we know gitu kan? Okay, so what are the benefits and the challenges of becoming an influencer and what do you feel about it? Oke. Jadi untuk benefit ya, sebenarnya itu Mariam paling senang ketika Mariam menemukan ilmu baru, lagi baca buku mengenai graduate school admissions essays gitu. Oh ini ilmu baru nih, bagaimana caranya esai ke Eropa ternyata berbeda dengan esai ke Amerika. Terus itu jadi Mariam bisa share ke audiens gitu. Dan itu juga ilmunya lebih nempel ke Mariam karena Mariam mengajarkan ke orang lain. Terus juga kalau ada yang bilang, oh Kak ini bermanfaat banget sharingnya yang kemarin gitu. Kemarin ada yang sempat juga Mariam bantu esainya dan beliau lulus ke New York University di NYU kampusnya Mariam kan. Atau kemarin ada juga yang Mariam share gimana caranya bisa daftar konferensi internasional dan beliau jadi mulai sering juga gitu ikut berbagai macam international conference di berbagai macam negara gitu. Dan itu alhamdulillah ini ya, maksudnya Mariam seneng gitu dari secara psikologis Mariam seneng karena membantu orang lain. Terus juga bisa networking sama teman-teman lain yang juga influencer karena influencer itu memang cenderung follow sesama influencer dengan niche yang sama. Dan Mariam bangga banget juga karena rata-rata teman-teman yang sharing informasi beasiswa atau kuliah ke luar negeri pasti mereka juga punya banyak pengalaman gitu di bidang mereka masing-masing. Dan itu kebanggaan sih buat Mariam untuk bisa sharing-sharing bareng, kolaborasi dan lain sebagainya. Terus itu benefitnya. Terus kalau untuk challenge-nya itu ketika kita susah konsisten. Meskipun Mariam hampir setiap hari itu posting ya, tetapi hampir setiap hari juga sebenarnya nggak mau posting karena memang kayak bawaannya tuh ya Allah kayak gimana ya, apakah konten ini bagus nggak ya nanti kalau dilihat orang, kadang suka mikir kayak gitu. Oh ternyata ada influencer lain yang kontennya tuh lebih bagus, kadang suka mikir kayak gitu. Terus juga apa ya istilahnya,
ya itu sih, jadi memang ada hari-hari di mana kita tuh pengennya istirahat aja, nggak mau banyak engage sama orang lain, itu sih. Tetapi Mariam coba untuk, udahlah nggak usah terlalu banyak overthinking, posting aja sampai akhirnya jadi habits juga gitu sih. Gitu. Jadi challenge-nya adalah untuk konsistennya itu sih berat, tapi alhamdulillah bisa dilakonin sampai sekarang. Yang penting kita bangun sistem juga, terus kita jadikan itu kayak kita itu menyerap itu sebagai bagian dari diri kita gitu. Aku ini adalah orang yang konsisten. Aku adalah orang yang mau ngasih value ke orang lain gitu. Terlepas apa opini mereka tentang aku, pokoknya aku posting. Karena memang orang sering mikir ya, mungkin orang mikir ya, oh kok ini posting konsisten itu orangnya sombong banget sih, so iye banget sih, mungkin mikirnya kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya Mariam tuh mikir, orang yang posting konsisten itu justru rendah hati karena mereka bersedia menaruh kontennya mereka di luar sana dan siap dihakimin kapanpun gitu. Itu sih. Jadi ya challenge-nya buat Mariam itu. Oke, benefits-nya tadi memang jadi kita gaining new knowledge lah ya. Kita gaining new knowledge karena kita mau nggak mau harus digging into something ya kan. Terus juga networking, betul. Nah, tadi juga challenges-nya udah dibilang bahwa consistency is a key, right? Itu it becomes habitual kan? Itu gimana Kak Mariam, apakah pakai semacam reminder kah, alarm kah untuk posting atau langsung kayak misalkan pakai media yang tools yang langsung scheduling gitu. Kak Mariam ada advice nggak gitu kalau misalkan kita mau konsisten tuh gimana ya? Sebenarnya Mariam nggak mau ngasih sama rata ke semua orang, tetapi Mariam nggak mau pakai scheduling app karena itu nggak bikin Mariam engage sama audience. Like Mariam posting, habis itu I don't care about, ya maksudnya kayak aku nggak peduli nanti kalau ada pertanyaan apa di itu, Mariam nggak mau kayak gitu sih. Jadi Mariam posting secara manual gitu, Mariam posting sendiri gitu dan lihat nanti kalau ada pertanyaan di komentar Mariam jawab. Terus kalau untuk kunci konsistennya, sistemnya itu yang Mariam bangun adalah dengan batching konten ya. Jadi Mariam itu buat kalau Reels itu bisa buat untuk langsung 2 pekan. Jadi rekaman video gitu 2-3 jam mungkin dalam 1 hari, pilih hari yang cerah gitu, bawa pakaian sampai 3-4 setel, terus Mariam rekam berkali-kali. Jadi kan udah langsung bikin 15 video nih, Mariam bisa posting gitu sampai 2 pekan gitu. Atau juga untuk carousel gitu. Jadi bikin mungkin sehari maksimal 7 konten untuk carousel ya. Jadi ya nanti kalau misalnya oh ini waktunya enak nih buat posting carousel gitu ya. Udah Mariam posting gitu sih. Tuh. Jadi ya sebenarnya batching dari awal juga sih. Jadi nggak terlalu bikin setiap hari enggak. Oke, jadi di-compile dulu ya, jadi buatnya sekalian gitu ya, sekaligus gitu ya. Tapi that's a lot of effort ya, consistency needs a lot of effort ya, sampai harus ganti-ganti baju ya Kak Mariam ya. That's a lot of effort. So dengan those efforts gitu kan, what are your wishes when you influence people? Especially nih kayak scholarship seeker mungkin ya. What are your wishes for them? Ya oke, jadi sebenarnya Mariam berharap bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Dengan apa yang Mariam milikin sebelumnya juga. Tanpa ada batasan-batasan masalah informasi atau kebingungan mereka tuh harus ngapain. Karena Mariam juga sebelumnya ketika Mariam kuliah itu dulu belum ada ISMA dan dulu juga belum banyak informasi mengenai conference. Jadi Mariam itu suka aktif nyari-nyari sendiri. Kadang beasiswa juga Mariam aktif nyari sendiri kayak gitu sih. Dan Mariam harap ya setiap orang tuh nggak apa ya istilahnya, nggak ada keterbatasan lah untuk menggali informasi-informasi yang juga sangat bermanfaat buat mereka sih. Itu dan juga harapannya bisa menginspirasi lebih banyak anak muda juga buat berkarya di bidang mereka masing-masing dan untuk maksudnya untuk terus melewati zona-zona nyaman mereka kayak gitu. Oke, ngomongin zona nyaman nih ya Mariam. Tadi aku juga sempat bilang nih kalau misalkan talking in front of the camera is unnatural gitu kan. Kadang kan kita mikirnya kalau kita ngomong depan orang it feels natural kan karena we don't see ourselves sometimes atau we don't watch ourselves. Okay. Tapi iya kan? Tapi gimana? How do you make it used to you? Apa mungkin kameranya dibalik sebelumnya atau gimana? What are the tips for that one?
Oke, kalau bicara di depan kamera itu sebenarnya konteksnya banyak ya. Jadi ada yang mungkin bicaranya kameranya di depan audiens yang banyak juga kita direkam gitu sama kamera profesional atau mungkin kamera ponsel gitu. Kalau kamera ponsel mungkin kita bisa menggunakan teleprompter ya, untuk masalah teks ya. Jadi kita bisa lihat teks, kita baca gitu. Dan sebenarnya kalau ngeliat wajah sendiri itu juga salah satu tantangan ya, karena kita itu adalah pengkritik terbesar diri kita sendiri. Dan kalau kita dengar suara kita aneh gitu. Atau kita lihat wajah kita, aku banyak jerawatnya contohnya, pori-pori aku besar. Kita tuh pengkritik diri kita sendiri gitu, pengkritik terbesar. Dan sebenarnya caranya itu adalah membiasakan diri dengan itu gitu dan menerima apa adanya diri kita. Sampai akhirnya emang suaraku kayak gini, memang wajahku kayak gini. Toh akhirnya yang follow kita juga orang-orang yang memang menerima kita apa adanya, yang nyaman sama kita. That's a good, maksudnya itu bagus gitu loh. Jadi nggak perlu ada orang yang apa ya istilahnya ngefollow karena memang maksudnya nggak tertarik sama kita. Pada akhirnya akan ada orang yang tertarik sama kita gitu, apa adanya, diri kita apa adanya. Itu sih. Terus kalau untuk bicara juga sebenarnya lebih mudah ya kalau di depan ponsel karena ada teleprompter dan kita bisa edit nantinya kayak gitu. Cuma kita perlu lebih ini aja sih, perlu lebih menerima diri kita apa adanya gitu di depan kamera. Terus juga kita perlu membiasakan untuk mungkin berekspresi ya, melatih ekspresi kita, membuka suara, membuka mulut gitu karena mungkin apa ya istilahnya? Karena kan kalau kita di depan kamera itu kadang kayak mungkin kita nunduk gitu atau suaranya terbukanya kecil gitu nah gitu kan jadi kayak akhirnya yang nontonnya juga nggak semangat gitu sedih yang nontonnya kesannya kayak gitu jadi kita perlu berlatih itu juga sih berlatih untuk lebih semangat lebih membuka gitu lebih apa ya lebih membuka suara dan lebih berekspresi juga mungkin tipsnya juga bisa latihan ngomong di depan cermin karena dengan di depan cermin kita bisa jadi lihat apakah gerakan mulut kita itu kaku atau enggak gitu apakah gerak tubuh kita itu udah bagus atau enggak bahasa tubuh kita kayak gitu sih dan pada akhirnya nanti kita terbiasa sendiri juga dengan itu. Oke, oke, betul-betul. Kita tuh pengkritik diri kita sendiri. Aku sepakat. Gitu ya. Iya Jangankan betul. kamarnya gitu ya dengan all the reels and vlogs gitu kan. Kadang kita mungkin ngerekam apa doang di Instagram story kayaknya aduh ketek ulang lagi deh. Padahal sebenarnya yang direkam juga gitu-gitu aja. Oke, nah Kak Mariam, nah telling that you, maksudnya we know that you graduate from New York University. Nah, you are now a master's student juga from New York University. Now, how has your experience in the USA helped you become the person you are standing now? How does it shape you personally? Gitu. Oke. Kita penasaran nih Kak. Siap. Yeah, can you tell us more about that? Oke, so sebelum aku pergi ke US 1 pekan sampai 2 pekan, aku pikir itu adalah sesuatu yang menyeramkan ya, yang nggak terjamah dan aku takut meskipun aku udah pernah ke US sebelumnya, tapi aku nggak tahu nanti budaya akademik di sana, terus apakah aku nanti bisa kuliah dengan benar atau enggak gitu. Tetapi alhamdulillah ternyata memang semester 1 memang yang paling berat ya, karena kita seringkali menghakimi diri, kok aku nggak berani bertanya, aku nanti aneh nggak ya nanyanya, apalagi budaya akademik di US itu kan mereka aktif diskusi gitu ya. Terus kita harus aktif mencari informasi sendiri. Tetapi kalau misalnya kita berani menantang batas-batas zona nyaman kita kayak gitu, pada akhirnya kita juga bisa beradaptasi dengan baik gitu. Misalnya belajar mengungkapkan pendapat, belajar lebih disiplin lagi biar kitanya juga stay on track gitu sama dunia akademik kita kayak gitu sih dan nggak malu nanya ke dosen kalau ada hal yang kita nggak ngerti meskipun terdengar konyol banget karena orang di US itu biasanya sangat menghargai pendapat orang lain selama itu nggak menyakiti kelompok tertentu gitu mereka sangat menghargai pendapat orang lain sih jadi sekonyol apapun pendapat kita ya kita ungkapkan aja apa adanya sih itu dan aku juga belajar dari US belajar disiplin belajar mandiri belajar lebih toleransi karena memang di sana orangnya datang dari latar belakang yang berbeda-beda kayak gitu dan ya belajar lebih aktif gak malu mengungkapkan pendapatku sendiri itu ya. Right. Okay. Yeah, jadi so it's more into like how to actively engage, how to actively participate, how to
how to express yourself actively ya, to speak up gitu kan. Betul. Okay, right now, I think Mariam, thank you so much for sharing. Right now, we are going to go to our Q&A session. Let me check, hold a second. Hold a second, let me check. Okay, it seems like no one has asked. So I'm going to add another more questions. Okay. Okay, we have some technical issues. So before we are going with that, there are a lot of questions actually, Kak. Wow, this is interesting. Okay, so the first one is from Bima. Kak, kalau sedang overthinking, Kak Maria melakukan apa sih Kak untuk mengembalikan confidence Kakak? I'm really curious as well. Oke. What do you usually do to bring back your confidence? Sebenarnya Mariam mencoba untuk memisahkan antara diri Mariam dengan pikiran dan perasaan Mariam sendiri. Jadi lebih menjadi observan dari pikiran Mariam. Oh, aku lagi overthinking nih, gitu. Tapi nggak berusaha untuk menghilangkan pikiran itu. Karena ketika kita mencoba menghilangkan pikiran itu, biasanya nanti malah oke, aku overthinking about overthinking. Jadi bagaimana ini? Jadi malah tambah overthinking kayak gitu. Jadi ya udah terima apa adanya gitu sih. Jadi terima apa adanya. Aku lagi overthinking. Mungkin kalau aku meditasi sekarang, Mariam senang meditasi ya. Mariam contohnya 10 menit, gak usah berusaha memikirkan apapun. Maksudnya kayak ya udah terima pikiran apa yang ada. Aku menjadi pengamat dari pikiranku sendiri. Toh itu akan pergi sendiri. Ya udah kayak gitu. Terus itu yang pertama juga yang Mariam lakukan, jadi menerima pikiran itu sendiri dan nggak mencoba untuk mengubahnya. Kemudian juga bisa dengan menulis, karena dengan menulis itu kita bisa jadi tahu pikiran kita tuh seperti apa gitu. Karena mungkin kan pikiran kita ini abstrak banget ya, dan menulis itu membuat pikiran yang abstrak itu lebih terartikulasi dengan baik. Oh, kita jadi tahu inti masalahnya tuh apa. Dan kita kembali menekankan value yang ada di dalam diri kita, apa yang kita yakini tentang diri kita, gitu sih. Dan pada akhirnya kita ngerasa, oke, aku tuh tetap berharga ya. Kalau misalnya kita lagi ngerasa self worth kita lagi turun banget, atau kita ngebandingin diri kita sama orang lain, kita bisa menulis gitu. Itu sih. Dan oh ternyata sebenarnya kekhawatiranku ini masalah yang sebenarnya cukup sederhana ya ketika aku tulis kayak gitu sih. Itu dengan menulis. Terus kalau misalnya overthinkingnya itu bentuknya kayak memang sesuatu yang udah kita yakini tapi kayak contohnya self worth kita lagi turun lagi nih. Tapi kita kayak lagi males nulis. Oh, mungkin kita bisa membaca buku mana yang bisa meningkatkan self worth kita lagi atau self esteem kita lagi kayak gitu sih. Jadi ya itu tergantung dengan mood kita juga kita mau ngapain sih. Bisa beda-beda. Jadi memang tergantung sama apa ya keinginan kita aja sih. Intinya itu. Tergantung sama keinginan kita. Yang penting kalau kita udah bekerja ke arah sana, kayak kita udah berusaha untuk nggak terlalu overthinking lagi gitu ya udah nggak. Insya Allah akan teratasi dengan baik. Oke, jadi interaktif self talk lah ya, tapi nanti medianya bisa nulis, bisa meditasi gitu ya. Oke, semoga itu menjawab ya, Bima. Oke, ada lagi nih Kak, what skill should I have to be an influencer? Can you note like three top skills on how to be an influencer? Kayaknya ada yang ini nih, kayaknya ada yang terinspirasi banget sama Kak Mariam. Aku juga pengen coba kayak Kak Mariam buat reels kayak gitu. Ada 3 kunci untuk menjadi influencer. Yang pertama niche, jadi ketahui niche kita tuh apa. Maksudnya orang-orang tuh senang ngehubungin kita atau nanya-nanya ke kita atau minat kita tuh apa gitu.
Yang kedua, value. Jadi kita ngasih value ke mereka di yang berkaitan dengan niche tersebut. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Jadi kita posting, nggak harus setiap hari kayak Mariam, kalau misalnya itu masih berat, karena di awal juga Mariam ngerasa itu berat banget ya, posting konsisten itu. Kalau misalnya kalian bisa posting 2 kali setiap pekan atau 3 kali setiap pekan aja udah bagus banget gitu sih. Itu jadi 3 kuncinya. Kalau itu di media sosial ya, mungkin beberapa kali sepekan. Kalau di YouTube mungkin bisa 1 kali sepekan. Yang penting adalah niche, value, dan konsistensi. Itu kuncinya. Oke, jadi niche, value, and konsistensi dan start small ya Kak ya. Terus nggak langsung tiba-tiba, aduh setiap hari ngeposting gitu ya. Betul, betul. Nanti tak kaget ya gitu. Oke, oke. Oke Kak, nih. Kak Mariam, ada yang nanya, pernah kehabisan ide nggak sih sewaktu bikin konten gitu? Kalau pernah, apa yang Kak Mariam lakukan kalau kehabisan ide? Enggak, Ini sebenarnya kan kita alhamdulillah. kadang dead end ya, kadang kita dead end ya, gitu. Iya. What do you think Kak? Alhamdulillah Mariam nggak pernah kehabisan ide karena memang udah banyak banget justru idenya tapi banyak yang nggak diposting. Jadi itu kayak caranya Mariam untuk nggak pernah kehabisan ide adalah dengan kalau Mariam scrolling di Instagram itu berpikir secara aktif gitu. Oh ini kayaknya bisa dikaitkan dengan niche aku tapi temanya berbeda atau topiknya berbeda kayak gitu. Jadi kayak secara aktif sih kalau nyari-nyari kalau scrolling di Instagram, baca buku atau baca artikel di internet. Jadi memang orientasinya adalah untuk riset juga gitu, secara nggak sadar. Sananya bakal begitu. Kalau di awal mungkin kita sempat pusing ya, kita mikirin apa nanti ini bakal disukain audiens atau enggak. Nah mungkin kita bisa bicara tentang itu, kayak kita bisa bicara tentang kita kehabisan ide, lalu kita bagaimana kita mengatasinya nantinya kayak gitu. Jadi kita atau kita membuat konten yang relevan ke audiens. Ini nih ketika aku kehabisan ide kayak gitu. Kayak gitu sih nanti audiens juga suka-suka juga. Maksudnya, oh iya aku juga relevan nih sama ini. Nanti pada akhirnya kita bakal terus berlatih terus sih. Untuk terus, maksudnya kita bakal terbiasa untuk bisa mendapatkan lebih banyak ide lagi di kemudian hari. Oke, jadi make it relevant ya. Make it relevant with the issue ya. Oke, nah kan ya ada yang nanya juga nih. Ada Lili nanya nih, gimana cara buat caption yang menarik Kak? Gitu kan, kadang kan memang ada tipikal orang yang mungkin visual ya, langsung dereng gitu ngelihat post reels Kakak misalkan. Tapi ada juga yang mungkin yang memang ngecek captionnya dulu gitu. Nah, gimana sih Kak cara Kakak buat caption yang menarik? Oke, sebenarnya caption itu ini memang beda-beda ya setiap orang, tetapi sebagian besar orang itu lebih jarang untuk lihat captions. Sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat caption, terima kasih udah dibaca captionnya. Dan untuk bikin caption yang menarik itu sebenarnya ada berbagai macam cara juga sih, tetapi mungkin saran yang Mariam bisa kasih itu bisa kasih emoji, terus juga kasih space. Jadi kasih space antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Jadi kayak nggak langsung numpuk gitu sih. Terus juga dirapihin lagi. Ada namanya aplikasi Instaspacer atau aplikasi yang lain kalau untuk ngerapihin apa sih namanya caption kayak gitu. Atau cukup ya udah nulis hal-hal pendek yang berkaitan dengan video karena memang hanya sedikit orang yang nulis orang yang baca captions dan rata-rata video-video viral itu captionnya sedikit pendek. Gitu. Oke, karena mungkin manusia more probably visual ya, visual creature lah ya. Jadi sebenarnya ini sih Oke. Mbak, kalau tergantung sama media sosialnya, tapi kalau di Instagram rata-rata visual, tapi kalau di Twitter rata-rata kan tulisan semua. Jadi ini memang Oke. tergantung konteks, maksudnya Jadi platformnya. tergantung platformnya juga ya. Oke. Oke, Kak, satu lagi nih Kak, ada pertanyaan nih. Ada nggak sih influencer yang Kak Mariam cita-citakan untuk collab terkait public speaking, on camera, atau scholarship? Ada nggak terlintas siapa gitu? Belum ada sih, kayak nggak ini, maksudnya untuk collab, untuk public speaking juga nggak ada. Tetapi Mariam senang kolaborasi sama semuanya, Mariam menyambut sih. Jadi kayak sebagian besar Mariam yang ngajak duluan untuk collab-collab. Jadi ya nggak ada yang secara khusus nggak ada. Oke, alright. Jadi sambil collab-collab aja ya Kak ya, seberjalannya itu ya with the flow. Oke, oke. Nah,
sekarang kita sudah ada di sesi interactive session. Nah, ini bakal fun banget ya teman-teman. Sesi interactive session ini nanti Kak Maryam akan nge-brief kita ya untuk ngebuat atau perkenalan diri. Kalau kalian join on Zoom, kalian boleh on cam. Perkenalan diri kalian atau ngomong 10 detik di depan kamera. Gitu ya. Oke, Kak Maryam bisa tolong contohkan nggak kira-kira kayak gimana nih gitu. Mau yang kayak gimana nih format dari Kak Maryam nih gitu. Oke, jadi kalau dari Maryam itu sebenarnya kalau kalau pembukaan yang bagus itu ya, pembukaan sesi public speaking yang bagus itu, kalau kita memang belum dikenal oleh audiens, kita bisa mengenalkan diri terlebih dahulu. Kalau memang sudah dikenal, kita bisa langsung menyampaikan poin pembicaraan. Jadi poin apa yang paling penting yang mau kita sampaikan, itu langsung kita sisipkan di awal, kayak gitu. Contohnya, misalnya kita mau ngomongin, contohnya ya, kita bahas pemilu. Maryam perkenalkan, baik, nama saya Maryam Konita, saya adalah seorang pengamat politik, dan pada saat ini saya akan berbicara mengenai tahun 2019, menciptakan catatan berarti mengenai pada tahun 2019 meninggalkan catatan berarti terkait apa sih namanya? Sorry. Pengoperasian pemilu serentak kayak gitu. Jadi kayak langsung to the point, langsung ke inti dari pembicaraannya sih. Jadi kayak nama saya Maryam, saya adalah seorang pengamat politik, dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai catatan penting terkait politik pemilu serentak kayak gitu. Sorry. Iya, jadi ya, atau mungkin kalau kita bicara mengenai esai beasiswa ya, jadi kita bisa bilang kayak gini, oke, nama saya Maryam Konita, saya adalah seorang konten kreator yang bicara mengenai beasiswa, tips beasiswa di media sosial, dan pada kesempatan kali ini kita akan kita akan membahas mengenai esai beasiswa dan tips, dan cara pembuatan esai beasiswa adalah dengan menggunakan teknik SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. Jadi kalau bisa sih di awal udah disebutin poin apa yang mau disampaikan. Oke, baik Kak. Nah Kak Maryam, bisa nih Kak Maryam contoh ini misalkan 10 detik nih buat teman-teman yang mungkin di Zoom atau join di Instagram untuk nyoba nih Kak. Misalkan nyoba introducing themselves atau misalkan hai aku aku di sini sampai jumpa misalkan kayak gitu Kak selama 10 detik. Ada nggak Kakak mau nggak kasih contoh formatnya supaya nanti audiens kita mungkin mau coba nih di Zoom. Oke, formatnya ya mungkin memperkenalkan diri, nama saya siapa, atau saya siapa, lalu aktivitas saya itu apa, dan apa yang mau saya sampaikan. Itu, jadi poin apa yang mau saya sampaikan, atau isu apa yang menurut saya penting. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman boleh banget coba ya bikin video, atau misalkan kalian join di Zoom, kalian boleh on camera untuk ngomong misalkan, "Hi everyone." Mungkin kayak gini ya, teman-teman. "Hi everyone, it's Maryam Konita. Again coming to you live today from at America." Kalau misalkan ada yang berkenan untuk on camera, please do let me know, please do let us know so that we will have you on the screen. And later on kita bakal react ya Kak Maryam ya. Kak Maryam akan reacting gitu ya, akan memberikan feedback. Dan nanti kita bisa bikin montage videonya. Oke, sepertinya teman-temannya nanti menyusul ya, kalian nge-tag at Amerika. Oke, nah Kak, aku masih punya pertanyaan nih Kak ya. Kan sometimes we struggle to speak clearly, ya kan? Do you have any advice on how to practice in improving our speech clarity? Kan kita kadang tuh kalau misalkan ngomongin depan kamera tuh aduh gemeteran atau kayak jadi ngomongnya acak adut misalkan kayak gitu. Nah, what are your advices? Ya, jadi yang pertama mungkin kita bisa menegakkan tubuh ya, duduk secara tegap gitu dengan postur yang sempurna.
Kalau apalagi khususnya kalau lagi di Zoom kayak gini, kita bisa kamera itu kita satu lengan dengan kita, tapi kita condong sedikit ke depan, jadi kita biar terlihat lebih lebih tegap kayak gitu. Jadi jaraknya satu lengan, nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat atau nggak terlalu jauh kayak gitu. Terus juga karena kalau ketika kita duduk tegap, itu sebenarnya kita lebih merilekskan otot-otot di sekitar leher kita. Jadi nafasnya itu lebih mudah. Kalau kita duduknya kayak gini nanti nafasnya susah, nanti itu malah artikulasi dan intonasinya itu sulit untuk didengar oleh orang lain. Terus juga mungkin bisa latihan mengucapkan huruf-huruf vokal dengan satu napas panjang. Jadi kayak A, I, U, E, O gitu. Jadi kita latihan itu berkali-kali 5-10 kali sampai lebih luas mulut kitanya gitu. Kemudian juga mengucapkan huruf-huruf konsonan selain A, I, U, E, O tadi kayak B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dan itu kayak di berkali-kali juga 5 kali, 10 kali. Kalau itu udah mulai lemes, nanti jadi lebih nyantai juga ketika kita mengucapkan kata-katanya. Terus juga ya sebenarnya itu aja sih tips dari aku. Jadi yang itu yang paling penting. Kemudian kalau bisa juga tarik napas, kita bisa coba lebih rileks lagi dan fokus dengan apa yang mau kita sampaikan. Karena biasanya kalau orang belibet atau misalnya bingung ngomongnya tuh mau ngapain itu karena mereka lagi nggak fokus dan pikirannya tuh banyak. Jadi akhirnya mereka ngomongnya susah gitu. Karena banyak banget yang keluarnya sedikit gitu. Karena ya itulah karena belibet tadi, maksudnya karena pikiran kitanya itu banyak gitu, jadi kitanya nggak fokus. Oke Kak, makasih Kak. Berarti kita latihan kayak tadi ya, A, I, U, E, O gitu ya Kak ya. Kita mencoba menggerakkan muscle memory ini kita ya Kak ya, mulut kita ya Kak ya. Jadi kita mungkin lebih clear ya ketika berbicara. Baik Kak. Oh ya Kak. Nah itu kan membutuhkan confidence ya Kak ya. Untuk terus melatih diri kita, melihat diri kita gitu di depan. Entah itu di depan kaca, entah itu di depan kamera. Biasanya how do you boost your confidence sih Kak, whenever you are going to speak in front of people atau in front of camera gitu kan. Kadang kan kita kan, you told us gitu kan tadi kalau misalkan oh kita punya down moments atau lagi nggak mau gitu. Tapi how do you usually boost your confidence yang benar-benar kayak oh ini it has to be on the spot. Sometimes kan kita nervousnya on the spot and we got stumbling ya kan, we cannot stop stumbling gitu kan. How do you boost it? Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita itu nervous. Menurutku itu nggak apa-apa. Yang penting poin kita itu tersampaikan. Jadi cuma untuk komunikasi yang efektif itu cuma ada satu indikator. Dan ini adalah satu-satunya, yaitu poin kita tersampaikan dari kepala kita ke audiens itu. Dan kalau misalnya kita itu nervous atau kita itu kayak maksudnya kayak kita gemeter, dan seringkali kita itu suka megangin misalnya kacamata atau megangin HP atau megangin cincin untuk menyalurkan kecemasan itu. Dan kita berpikir bahwa benda ini adalah penghalang kita antara kita dengan audiens sehingga kita nggak terlihat nervous. Padahal sebenarnya dengan begitu kita itu lebih terlihat nervous jadinya. Nah, satu-satunya cara adalah menerima kecemasan kita itu sendiri gitu. Terima apa adanya. Yang penting poin kita itu disampaikan kepada audiens dengan baik. Terus juga kita perlu menyadari bahwa momen itu adalah bukan tentang diri kita. Momen itu adalah tentang menyampaikan poin tersebut gitu. Karena banyak dari kita berpikir ketika kita itu udah berdiri di depan banyak audiens gitu, apalagi audiensnya profesional misalnya. Dan Mariam seringkali ada di posisi kayak gitu ya. Dan oke, kalau aku misalnya, maksudnya kalau aku mess this up gitu, nanti masa depan aku hancur, nanti aku nggak diundang lagi dan jadi pemateri contohnya, atau misalnya kalau nanti aku dia kata-katain sama mereka dan lain sebagainya. Karena kita tuh terlalu berpikir bahwa oke, kita pusat atensinya, padahal setiap orang itu mereka tuh memerhatikan diri mereka sendiri gitu. Jadi nggak usah memikirkan kalau oke, momen ini adalah tentang saya, nggak. Jadi momen ini adalah menyampaikan poin pembicaraan dari kepala kita ke kepala audiens. Dan mengetahui bahwa tugas kita itu cuma satu dan itu tugas satu spesifik ya. Satu tugas spesifik itu udah cukup untuk melepaskan sebagian besar rasa cemas. Khususnya kalau kita itu khawatir bagaimana kita terlihat, atau aksen asing yang kita punya, atau mungkin suara kita yang terdengar aneh gitu, atau penampilan kita. Kalau misalnya kita mikirin itu aja tugas kita udah nggak apa-apa. Itu aja, maksudnya itu udah cukup, udah sangat baik malah.
Dan menurut Mariam ya, ini mungkin beda sendiri gitu. Kadang kita suka nanya ke orang lain, tadi aku bagus gak sih ngisi acaranya gitu. Oke, kamu bagus kok, kata orang lain kayak gitu. Padahal pertanyaannya yang tepat itu adalah, apakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan gitu? Apakah kamu paham dengan poin yang aku berikan? Itu kuncinya. Jadi kalau kita benar-benar mau ngasih value ke orang lain, fokus pada value apa atau poin apa yang mau kita kasih ke orang lain. Bukan apakah kita terlihat tampil bagus atau sempurna atau kita tampil disukai dan lain sebagainya, nggak usah dipikirin sih. Nanti bingung sendiri, nanti pusing, terus akhirnya kita malah ya makin kelihatan cemas juga gitu kan. Gitu. Oke, baik Kak. Oke, jadi it is okay ya to feel nervous lah ya. Normal ya to feel Ya. nervous ya kayak. Yang penting kita harus tahu bahwa tugas kita menyampaikan poin tertentu gitu. Oke, that's really interesting session. Now we thank you so much ya Kak Mariam sudah sharing. Now we have reached the ending of this session. We are very glad, Kak Mariam, that we have you here today sharing this interesting topic. Any closing remarks from you? Oke, mungkin ini satu quote yang sering aku pegang untuk diri aku sendiri. Ya, jadi never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Itu sih. Karena itu juga quote ini membantu aku untuk growth mindset, untuk menumbuhkan pola pikir yang terus bertumbuh. Dan kalau misalnya aku gagal, itu bukan berarti karena aku gagal gitu atau mungkin aku nggak akan berhasil, tapi karena ini adalah momen aku untuk terus belajar itu sih. That's super inspiring. Okay. Ya, jadi teman-teman, it's about value, consistency, niche juga. Terima kasih Kak Mariam, and I will give it back the stage to Ara, our e-guide. Okay, thank you so much, Kak Yasmin. Thank you so much, everyone, for joining our event today. I hope that everyone gained a lot of knowledge and insights from today's session. And I would also like to thank our speaker, Kak Mariam, and also our moderator, Kak Yasmin, for today's very insightful discussion. All right, now you may be wondering, how can I create an event and contribute my ideas for At America? It's very easy. You can visit our website at www.atamerica.or.id, and then you can select create an event and collaborate with us. All event proposals coming to us will be reviewed, and your event might be featured with us soon. Don't forget as well to follow our social media. We've got Instagram, Twitter, Facebook, and also YouTube at AT America. By following our social medias, you can gain our event updates, fun content, and so much more. All right, with that, I think it is time to say goodbye. Again, my name is Genara, and see you soon at the next At America event, everyone. Goodbye. Kak Mariam. Sampai ketemu lagi ya, Kak. Thank you.